Terima kasih Pak Fendi buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Puji Tuhan kalau sampai hari ini buku Victory masih terus ya ada di penjara, itu salah satu bentuk kemurahan yang Tuhan berikan ya. Karena dulu saya pernah bermimpi, Tuhan saya itu kepingin pelayanan di penjara, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Saya berusaha untuk cari tahu, malah katanya sulit masuk pelayanan di penjara ya. Singkat cerita karena sulit, saya nggak punya koneksi ke sana, ya sudah saya nggak berusaha apa-apa. Karena katanya, kalau bukan orang lama-lama nggak mungkin bisa masuk penjara, katanya gitu. Dari situ saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan saya punya kerinduan, pokoknya saya mau pelayanan di penjara gitu ya. Ternyata Tuhan itu luar biasa, malah Tuhan jawab. Ya, kita Victory ini diberi kepercayaan beberapa penjara loh saudara. Cuman ya karena masa pandemi ini terpaksa kita nggak bisa onsite ya. Tapi saya sering kalau online ya. 2 minggu lalu saya juga ketemu Pak Fendi ya, lapas di beberapa lapas ya Pak Fendi ya. Ya itu satu anugerah ya. Kita lihat ya orang-orang yang dibalik jeruji besi aja bisa haus dan lapar akan kebenaran. Kita yang hari ini punya waktu sebanyak-banyaknya, ayolah kalau ada waktu bisa Zoom, bisa onsite ya. Saya hari ini akan berkhotbah tentang ketika aku lemah maka aku kuat. Jadi kalau saudara ngalami hal yang hari ini lemah, saudara tidak perlu takut. Sebenarnya kalau saudara diizinkan mengalami kelemahan, itu karena Tuhan sedang bangun kehidupan saudara untuk menjadi lebih kuat. Kalau kita zona nyaman, yang kuat itu dagingmu. Yang kuat itu hawa nafsu, kehendakmu, ya, itu yang dominan. Tapi waktu kita lemah, seperti Pak Fendi lihat hari-hari ini, dia punya rasa lapar haus, dia bisa tahu kehendak Bapak di mana, itu semua karena anugerah. Saya melihat ini ya, saksi kesaksian nyata saudara. Ada orang yang dua-dua sama-sama mengalami proses. Dan waktu saya dengar kesaksian 2 orang ini, sama-sama mengalami kehilangan anak. Ya, yang satu ketika kehilangan anak langsung, padahal sama-sama pelayanan, sama-sama punya semangat di dalam Tuhan. Yang satu berespon marah sama Tuhan. Yang satu bilang gini, sepertinya Tuhan tidak adil Bu Eli. Sepertinya Tuhan itu, kenapa kalau saya sudah melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan proses anak saya tiba-tiba meninggal dalam keadaan tidak sakit apa-apa. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan itu kan pengatur kehidupan. Kalau Tuhan mau batalkan kan bisa. Itu yang pertama, respon yang pertama. Saya cuma bilang, kehidupan ini kita bukan memiliki, termasuk nyawa, termasuk orang-orang yang kita cintai. Kalau Tuhan mau ambil sewaktu-waktu tanpa permisi, kita pun tidak bisa marah, karena semua kehidupan ini miliknya Tuhan. Dia mau kepanggil orang-orang yang kita cintai sewaktu-waktu itu pun kita tidak punya kedaulatan. Tapi yang pasti orang-orang yang kita cintai, kalau Tuhan izinkan pulang dia sudah dalam keadaan hidup bersama Yesus, ya sudah. Berarti Tuhan tahu jauh lebih baik. Dan respon yang kedua yang saya sangat salut dengan satu orang ini. Saudara tahu, bertahun-tahun saya melihat sepasang suami istri ini ya, itu hidup itu mencintai Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sampai suatu kali mereka itu kesaksian. Mereka berkata bahwa mereka punya pergumulan kepingin punya anak. Ketika mereka pingin punya anak, mereka bergumul dan mereka cinta Tuhan. Tahu-tahu istrinya hamil, ya.
pada waktu hamil dalam perjalanannya beberapa bulan, ya, kemudian yang diidam-idamkan punya semangat dong. Orang kepingin, dia tahu, oh Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Jelas orang sudah diberi bonus, diberi semangat, ya. Tapi tiba-tiba pada usia kehamilan kelima mengalami keguguran. Setiap orang pasti menyangka, wah kecewanya gimana? Jauh orang pasti berpikir gini, ngapain sih Tuhan kok diicipi? Daripada diicipi ya enggak usah sama sekali. Sama seperti saya. Pada waktu saya melihat suami saya kembali seolah-olah itu pertobatannya, tapi ternyata itu hanya PHP, saya juga protes. Kenapa Tuhan lebih baik jangan kamu icipi kalau cuman untuk 1 bulan. Buat apa? Itu lebih menyakitkan hati saya daripada. Dan singkat cerita, sepasang suami istri ini juga orang sekitarnya berpikir bahwa orang dua ini pasti kecewanya sama Tuhan itu luar biasa. Pasti mereka protes juga. Ngapain Tuhan? Tuhan icipi pergumulan saya. Kalau 5 bulan, setelah itu mengalami keguguran. Tapi yang luar biasa respons pasang suami istri ini adalah dia berkata, Tuhan tetap baik. Sekalipun keadaan hidupku tidak baik. Tapi Tuhan tetap baik. Dan saya tidak akan pernah kecewa. Saya tahu kalau ada hal buruk itu membuat saya lemah. Justru aku tetap percaya ini adalah kebaikan yang Tuhan berikan buat kami berdua. Wow, jawabannya jelas-jelas total berbeda. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama. Tapi ketika diperhadapkan dengan fakta, kita melihat Tuhan juga bisa menilai kualitas hidup seseorang anak Tuhan, orang benar, bukan pada saat keadaanmu baik-baik. Tapi justru ketika Tuhan izinkan sesuatu yang buruk di saat engkau on fire sama Tuhan, di saat engkau berapi-api. Dan di situ Tuhan ingin lihat kesungguhanmu, keseriusanmu sebagai anak Tuhan itu murni atau imitasi. Kira-kira 2 pasang suami istri ini ada dalam penilaian Tuhan enggak? Jelas. Dan Tuhan jelas akan memberikan kepercayaan buat sepasang suami istri yang berkata bahwa Tuhan tetap baik di saat kelemahanku. Hari ini kita lihat yuk 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa sih kadang-kadang Tuhan icipi PHP, jet coaster? Kadang-kadang kenapa hidupmu tidak dibawa lempeng? Jalannya mulus, sudah dipulihkan ya sudah, harapanmu hidupnya terus nyaman. Tapi seberapa banyak kehidupan tidak seperti yang saudara mimpikan? Kadang-kadang belum mengicipi hanya beberapa saat, sudah ada proses lagi, jet coaster lagi. Sepertinya ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Aduh, seperti itu. Kalau iman kita tidak pernah mempercayai Tuhan bulat, hidupmu akan dibawa seperti ini. Shock terapi terus. Kaget-kaget. Tapi ketika saudara punya standar iman seperti sepasang suami istri ini, yang tetap berkata, Tuhan tetap baik walaupun keadaanku tidak baik. Justru di saat aku lemah, maka sebenarnya aku kuat bersama Tuhan. Kalau hidupmu seperti ini, tidak akan jantung-jantungan ikut Tuhan. Karena apa? Karena engkau tahu bahwa Tuhan itu tetap baik. Tapi hari ini kita lihat 3 hal yang saya akan sampaikan. Kenapa kadang-kadang hidup ini ada banyak kerikil, ada banyak tikungan, ada banyak duri-duri, ada banyak air mata yang saudara lewati, sementara di saat saudara enak-enaknya menikmati berkat Tuhan. Yuk kita lihat. Mazmur 119 ayat 67a dan 71. Mazmur 119 ayat 67a dan 71. Ya, lihat ya.
sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Lihat ya, berikutnya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Kita ini kadang-kadang jadi anak Tuhan terlalu nyaman sampai saudara cuman status aja jadi orang Kristen. Tapi di pemandangan Tuhan saudara hidupnya nyimpang. Penyimpangannya makin nyaman makin besar penyimpangannya. Tanpa saudara sadari. Saudara tetap kalau minggu haleluya. Haleluya. Tapi setelah minggu, halilintar, itu saudara. Di pemandangan saudara, saudara tidak merasakan itu. Tapi Tuhan jelas lihat penyimpangannya. Makanya pemazmur berkata, ketika aku tertindas itu baik bagiku, sebab sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi sama Tuhan, hari ini ditampar sedikit supaya saudara mulai jalannya lurus. Tidak menyimpang lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Diberi nikmat dosa, ditawari. Ini diterima, diberi investasi bodong, diterima. Pokoknya cepat kaya, cepat sukses, cepat dihormati. Kalau itu jadi tujuan hidupmu, Tuhan tahu enggak hidupmu penuh penyimpangan? Jelas tahu. Modusmu ikut Tuhan seperti apa, datang ke gereja cuman untuk berkat dan mujizatnya. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Saudara enggak belajar ketetapan Tuhan. Tapi saudara belajar untuk datang ke gereja, ikut Zoom, untuk belajar cepat kaya. Gimana caranya cepat menikmati mujizat bim salabim. Yang pertama, jadi kita tidak menyimpang dan belajar ketetapannya. Yang kedua, yuk buka Lukas 6 ayat 48. Kenapa hari ini ada hal yang saudara tidak mengerti, tapi Tuhan itu tetap baik. Karena dia mau saudara dan saya menjadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh. Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Yang kedua, supaya saudara makin dibangun fondasimu jadi orang benar, itu tetap kuat. Tidak gampang digoyahkan. Nanti ada doktrin ini ikut. Dikasih yang namanya pendapat ini sudah mulai bingung. Yang benar yang mana ya Bu Eli? Kata orang dunia, nanti kalau makin sabar, suami saya makin seenaknya sendiri. Nah, kalau kita hari ini ngalami proses sendiri berjalan bersama Tuhan seperti Pak Fendi, kita pasti punya bangun fondasi yang tidak tergoyahkan di akhir zaman. Kalau ada nabi-nabi palsu, ajaran sesat, saudara mulai ikut-ikutan itu, aturan mainnya dunia, saudara hari ini pastikan semua proses ini mendatangkan kebaikan supaya saudara tidak tergoyahkan di akhir zaman. Karena bahaya hari-hari ini, kalau imanmu hanya 50% percaya Yesus, 50% saudara lebih percaya kepada dunia, maka saudara dan saya ketika ada bahtera banjir yang besar, percayalah saudara pasti ambruk. Saudara akan gampang dihanyutkan dengan semua fakta ataupun doktrin di akhir zaman, sehingga saudara akan jadi anak Tuhan yang murtad. Betapa banyak hari-hari ini orang Kristen yang mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Bertahun-tahun waktu hidupnya
nyaman, hidupnya minta nyaman, tapi begitu ada proses, akibatnya mereka goyah. Mereka tidak punya ketahanan. Di masa sukar ini mata mereka fokusnya semakin kepada masalah-masalah, uang, dan uang. Tapi hari ini yuk melalui firman Tuhan yang ketiga, Matius 7 ayat 14 ya. Matius 7 ayat 14. Jadi yang kedua supaya tidak tergoyahkan, kita ini lagi dibangun makin lama makin kuat saudara. Jangan perkuat apapun selain perkuatlah imanmu kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bertahan, kita tidak selamat saudara. Pertahanan itu hari-hari ini dipentingkan di akhir zaman. Karena iblis sedang datang dengan banyak virus untuk menyebarkan virus bukan corona yang bahaya, yang mematikan, tapi virus iblis. Yang hari-hari ini virus ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan itu yang jauh lebih berbahaya. Yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Yang ketiga yuk baca, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jangan pilih pintu yang lebar. Hari ini di saat engkau lemah, senyatanya engkau kuat karena hidupmu sedang menuju kepada kehidupan. Tapi kalau engkau terus paksa Tuhan, aku mau pintu lebar, aku mau masuk Tuhan ke tempat yang lebar, luas jalan tol, tidak ada hambatan. Saudara akan melihat bagaimana hidupmu dikendalikan oleh iblis. Selama kita mau mengikut Kristus, pintumu pasti sesak dan sempit. Sampai lihat fakta. Tapi mulailah bangun jadi anak Tuhan. Tuhan, masa-masa ini, waktu aku lemah, senyatanya aku sedang dibangun kekuatan. 3 hal tadi, saudara. Yuk kita bahas. Kita tidak akan menyimpang dan kita akan terus belajar. Jadi orang Kristen yang pinter, hebat, tidak gampang dibodoh-bodohi iblis. Yang kedua, saudara akan tidak tergoyahkan hari ini. Mau fakta hancur-hancuran seperti 2 pasang ini? Jawab, tidak apa-apa. Kalaupun diicipi dikit-dikit, tidak sampai banyak, itu pun tetap baik. Itulah yang orang Kristen yang hari-hari ini sedang Tuhan cari, yang tidak tergoyahkan oleh fakta buruk apapun. Banjir besar melanda hidupnya, melanda keuangannya, melanda rumah tangganya. Dia tetap tidak tergoyahkan. Itu yang membuat iblis akan gemetar. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang justru gemetar melihat intimidasi iblis. Fakta, sekali lagi, faktamu bukan nyata. Yang nyata itu adalah janji Tuhan. Semua janji Tuhan sedang dalam on the way. Itu yang nyata yang akan saudara nikmati pada akhirnya. Fakta buruk ini pasti berlalu karena ini cuman ujian. Yang ketiga, ya, menuju kehidupan. Hari ini sudah akhir zaman. Saudara mau bertahan dengan apa? Kalau tidak dengan Yesus, saudara punya iman yang sungguh-sungguh. Bertahannya menuju maut. Nah ini sudah di ujung akhir zaman. Saudara mau mengharapkan apa kalau tidak menuju kehidupan? Itu selamanya loh saudara. Bayangin hidup selamanya. Ini cuman sesaat, transit. Buat apa kita fokus dengan sesuatu yang bukan nyata dan fakta itu sudah ada solusinya. Solusinya Tuhan sudah tahu, fakta bukan nyata, fakta itu sudah ada solusinya. Terus buat apa saudara hari ini ngerenungi sesuatu yang sudah ada solusinya? Sesuatu yang bukan nyata menentukan jalan hidupmu, alangkah lebih baiknya yuk
Siapapun yang sedang di dalam titik nadir malam ini, percayalah engkau sedang dibangun fondasimu hari-hari ini sama Tuhan. Supaya jalan hidupmu arahnya jelas, yaitu menuju kehidupan. Ngucap syukur buat doa-doa yang belum dijawab. Ngucap syukur buat proses yang makin dipanaskan apinya. Karena Tuhan lagi sedang memperkuat saudara dari dalam secara luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana firman yang mengajarkan saudara tidak menyimpang. Hari ini kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi begitu saudara tidak mengerti. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 8. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 8. Yuk kita baca. Sebab di dalam Dia. Nah ini ya. Kita ini jujur loh saudara, kalau tidak ada proses, tidak tinggal, tidak gandol sama Tuhan. Saudara cenderung tidak tinggal di dalam kekuatan Tuhan, tapi kekuatanmu sendiri. Seperti saya waktu dulu dicinta mati suami, saya tidak tinggal di dalam Tuhan, tinggalnya di dalam kekuatan Pak Nyoto. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca, kamu telah sebab di dalam Dia, baru kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kayanya segala hal. Tuhan lagi paksa saudara, tinggallah nak di dalam aku. Di dalam kekuatanku. Dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Keren ya, ikut Tuhan. Kalau saudara ngerti kata kuncinya, hanya tinggal saja di dalam Dia di tengah keadaanmu yang lemah, maka engkau pasti kuat. Lawang dibikin kaya kok dalam segala hal. Itu sebabnya kalau orang zona nyaman, jujur tanya Pak Fendi, waktu hidupnya diberkati, tidak mungkin tinggal di dalam Tuhan. Hari-hari ini Pak Fendi tiap hari tinggal di dalam Tuhan, bisa sukacita. Apa keuntungannya? Ya dibuat kaya dalam segala hal. Itu sudah janji Tuhan. Yuk kita lihat. Dalam Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Nah, enak ya kalau tinggal di dalam Tuhan itu dibuat teguh sampai kepada akhir hidupmu. Berakhir engkau tetap teguh. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ya tahu firman ini kalau tidak bercacat itu kan keren loh saudara. Coba kalau hidupmu diberi zona nyaman terus doa bim salah bim dijawab cepat. Saudara tidak akan tinggal di dalam Tuhan. Percaya saya. Saya melihat bagaimana hidup saya tinggal nempel di dalam Tuhan saat doa-doa saya belum terjawab. Prosesnya tambah berat, saya mulai cari tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan ketika saya tinggal di dalam Tuhan? Tuhan mengharapkan kita menikmati 3 hal ini. Kaya dalam segala hal, saudara akan teguh sampai pada kesudahannya. Itu paling penting loh saudara. Apa artinya sukses kaya, tapi engkau tidak teguh sampai kesudahannya. Sehingga hidupmu bercacat. Kita lagi kejar hidup tidak bercacat. Dengan masalah, dengan kelemahanmu, senyatanya kamu kuat enggak? Kuat. Lah enggak kuat gimana? Kaya dalam segala hal, bertahan teguh sampai kesudahannya, hidup enggak bercacat. Loh keren loh. Orang kalau hidup enggak bercacat di hadapan Yesus Kristus, mahkotanya banyak saudara. Nanti pulang kepalanya enggak gundul. Orang yang terlalu nyaman terus nanti tidak dapat mahkota apa-apa. Itu sebabnya ngucap syukur. Di saat titik nadirmu ini bukan hancur. Katakan malam ini, ketika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan tidak pernah bawa aku arahnya ke bawah. Tapi Tuhan sedang membawa aku
kuat. Yang kedua, yuk, tidak tergoyahkan. Ya, jadi hari ini yuk, apapun banjir masalah, engkau akan dibangun menjadi anak Tuhan. Ngucap syukur buat doa yang belum dijawab. Saya ngucap syukur Tuhan, untung doa saya 4 tahun tidak dijawab sama Tuhan. Kalau dijawab, aduh saya kedapatan bercacat. Nanti mempelai Kristusnya tidak layak saya. Tapi hari ini saya bersyukur, semakin hari hidup semakin disempurnakan. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Apa yang Tuhan mau dengan hidup yang berliku-liku, yang kelihatannya sudah lihat jalan, jatuh lagi. Lihat bukti baik dikit, jatuh lagi. Ini tujuannya. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ya. Aku dungu, sudahlah ikut Tuhan, tidak usah keminter. Seperti orang bodoh aja. Tidak usah ngerti jalannya Tuhan. Tuhan lebih tahu. Akal logikamu tidak bisa mikir. Orang sudah mati busuk gimana. Kalau saudara ikut Kristus cuman mikir solusi gimana. Air jadi anggur. Gimana mati bangkit. Gimana belalaut. Stres sendiri. Lihat firman Tuhan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Yuk kita mau seperti hewan tapi tetap nempel. Nah ini kata kuncinya, tadi tinggal, sekarang nempel. Kalau saudara dekat sama Tuhan, itu tujuan Tuhan. Dulu zona nyaman tidak dekat, sekarang Bu Eli kena sambar petir. Ya, kena petir yang berat, mulai nempel sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Lihat ya, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaannya. Loh keren saudara. Kita ini lemah, senyatanya kuat karena diangkat dalam kemuliaan. Makanya jangan negatif thinking sama Tuhan. Jangan pikiranmu negatif terus. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Nah, ini jadi anak Tuhan yang tidak dekat. Kalau kita dekat sama Tuhan, walaupun rasanya pahit, orang ditusuk-tusuk itu gimana? Sudahlah, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, ikuti aja arusnya. Kalau kita ngikuti arusnya, lama-lama sampai tujuan enggak sampai. Itu sebabnya kenapa kita makin kuat saat kita hari ini lemah ketika kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, nak, aku sedang memegang tanganmu. Jadi di saat engkau dekat sama aku, engkau enggak ngerti memang kenapa ini harus terjadi. Saya dulu enggak ngerti kenapa Tuhan izinkan suami saya sampai punya 2 anak. Tapi saya enggak mau jauh sama Tuhan, saya enggak mau marah, saya tetap dekat seperti dibilang orang bodoh, sakitnya di sana sini, tapi saya tetap dekat sama Tuhan. Sudah Tuhan enggak tahu Tuhan, orang mau bilang bodoh, sudah enggak mau saya pikirin. Yang penting aku dekat aja sama Tuhan. Tuhan memegang tangan saudara dan saya, dan Dia menuntun saudara. Tuhan mengangkat saudara dalam kemuliaan. Enak ya? Jadi senyatanya kalau saudara lemah itu kuat enggak? Kuat. Lawang tangan kuatnya Tuhan yang nuntun. Habis dituntun, dipegang, habis gitu diangkat. Bukan dijatuhkan loh saudara. Mau jet coaster seperti ini, kalau tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang tuntun, tidak akan lepas, tidak akan hancur. Justru anehnya, lewat jet coaster itu malah diangkat dalam kemuliaan. Nah, ini yang perlu saudara hari ini renungkan. Kalau saudara sedang di bawah titik nadir, kelemahan saudara,
iblis mulai datang dengan fakta buruk, dia lempar fakta, dia bilang gini, hancur, tragis, bodoh. Saudara juga jangan diem aja, lempar balik. Bukan kuat, aku ndak goyah, aku ndak nyimpang, aku akan menuju jalan kehidupan. Karena tangan Tuhan pegang, tuntun, angkat hidup saya. Bukan diangkat main-main, dalam kemuliaan. Itu sebabnya tidak ada alasan saudara lemah, saudara marah sama Tuhan. Justru kalau saudara lemah hari ini, bersyukurlah sama Tuhan. Karena ini untuk kebaikan saudara dan saya. Yang terakhir, yuk. Menuju kehidupan. Nah ini ya, Wahyu 7 ayat 13 sampai 14. Wahyu 7 ayat 13 sampai 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, lihat ya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari apa saudara? Kesukaran yang biasa-biasa, kesukaran besar. Jadi kalau saudara ada di dalam kesukaran besar, hari-hari ini enggak masalah. Itu bangun kekuatanmu, lihat kata-kata berikutnya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi yang ketiga, di dalam kelemahan saudara kuat. Kenapa? Karena inilah pertobatanmu. Orang itu kalau keluar dari kesusahan besar, supaya tujuannya yaitu membuat jubah putih, suci dalam mencuci jubah mereka, hidup dalam pertobatan, membuat jubahnya putih dalam kekudusannya, berubah serupa Kristus. Yang ketiga, supaya iman yang berdiri teguh dalam darah anak domba. Di dalam anak domba setia. Kita hari ini sedang dibangun Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan setiap hari saat engkau lemah. Hidup berubah serupa Kristus. Yang ketiga, saudara dan saya sedang dibangun kesetiaannya. Apa artinya saudara diberikan semua dunia ini kalau engkau tidak bisa setia kepada Tuhan? Kenapa? Karena terlalu nikmat, terlalu nyaman, tidak punya fondasi iman yang teguh. Begitu ada banjir besar, engkau tidak bisa setia di hadapan anak domba. Arahmu pasti menuju hancur. Makanya hari ini yuk, kita semua itu dibawa kuat menuju kehidupan. Itu tadi, yaitu orang yang sudah keluar dari kesusahan besar. Itu tujuan Tuhan menuju kehidupan dengan pertobatannya. Serupa Kristus dan setia berdiri teguh di dalam anak domba. Hari ini saya sudah selesai. Saudara tidak perlu takut menghadapi situasi yang parah di akhir zaman. Tidak usah pusing dengan keuanganmu yang makin tidak melihat dasar untuk berharap. Tuhan sedang membawa kelemahan demi kelemahan yang saudara dan saya lewati supaya kita jadi anak Tuhan yang kuat. Itu sebabnya jangan pernah takut. Ketika saudara hari ini tidak menyimpang, kita ini sedang dibawa kaya kok dalam segala hal. Ya, sedang teguh sampai kesudahannya, tidak bercacat.
ucap syukur. Yang kedua, saudara sedang dipegang tangannya, dituntun daripada dipegang iblis ya. Lebih baik dipegang Tuhan. Selamat saudara, diangkat. Kalau iblis yang kasih kamu kenikmatan, dipegang tangan saudara. Dituntun, dijerumuskan, dihancurkan supaya saudara hidupmu hancur. Hari ini enggak apa-apa, keluar dari kesusahan besar. Ya, kita semua takut dengan kesusahan besar. Jangan takut, akhir zaman ini masa sukar. Pasti saudara dan saya akan keluar dari kesusahan besar kalau hidupmu bukan lagi pusing kejar kaya. Tuhan, hilang iniku. Tidak apa-apa. Yang hilang pasti akan Tuhan perjuangkan nanti. Itu hakmu, dia tidak akan curi. Hak orang benar itu selalu Tuhan sediakan. Ya, Roma 8 ayat 17 itu hak janji kalau saudara baca. Ayo kita baca kalau saudara mulai ragu. Buka satu ayat, Roma 8 ayat 17 ya. Jadi ayat ini berbicara kalau hari ini kau melewati kesukaran besar. Tapi Tuhan itu tidak pernah lalai dengan Roma 8 ayat 17. Ayat ini selalu saya klaim kalau doa Tuhan, ayatmu Tuhan. Yuk kita baca. Dan jika kita adalah anak. Saudara anak atau bukan? Anak kan? Kita semua anak ya. Siapapun saudara, mau orang kaya, miskin, cantik, jelek, semua kita adalah anak di pandangan Tuhan. Tidak peduli siapapun saudara, ya. Lihat, maka kita juga adalah siapa saudara? Saudara dan saya siapa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa saudara? Janji Allah. Bukan janjinya satu. Janji yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siap menderita kesukaran besar, masa-masa sukar, selama bersama Kristus kita tidak akan pernah mengalami hancur. Justru dipermuliakan. Nikmati hak waris, nikmati janji-janji Allah di masa sukar ini, nikmati hidup yang akan dipermuliakan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyikan satu lagu ya. Kita percaya malam ini saudara jangan menghakimi hidupmu. Kenapa ya Tuhan? Saudara saya sudah dijawab doanya. 3 tahun Tuhan, sementara saya belum Tuhan. Tidak usah protes. Tuhan lagi bangun kekuatanmu yang luar biasa. Tuhan lagi persiapkan hidupmu di akhir zaman hari ini. Semakin kuat, teguh, berdiri sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan yang membuat kami di titik nadir. Karena justru di saat kelemahan kami, kuasa-Mu justru menjadi sempurna dan kami menjadi kuat Tuhan. Kami akan belajar tetap tinggal di dalam kekuatan-Mu. Kami akan belajar terus mendekat kepadamu. Walaupun sepertinya kami bodoh. Sepertinya kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal kami tidak akan pernah mau jauh sama Tuhan. Dan kami akan bangun hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kami tetap akan membasuh jubah kami di dalam darah-Mu. Supaya jubah yang kami gunakan itu semakin hari semakin putih. Bukan abu-abu lagi Tuhan. Kami nggak mau hidup di akhir zaman, hidup kami berakhir dengan sia-sia. Tanpa karya yang kami lakukan buat kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tahu bahwa hidup ini bukan tentang cerita hidup kami. Kalau cerita hidup kami dibuat seperti sinetron yang membuat kami rasanya seperti jet coaster, itu pun kami tahu bahwa ini pun tentang Tuhan.
bukan tentang cerita hidup kami lagi. Dan kami siap Tuhan untuk di bawah hidup melihat kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk diangkat Tuhan. Ketika kami kuat, kami menikmati bagaimana promosi Tuhan terjadi secara luar biasa. Terima kasih Bapa, yang malam ini sakit biar Tuhan sembuhkan. Yang mengalami hari ini kelemahan, Engkau memberikan mereka semangat untuk bangkit. Yang mengalami masalah keuangan, berkati Tuhan. Yang mau jual aset, permudah semua jalan hidup mereka untuk bisa bayar hutang Bapa. Terima kasih yang rumah tangga Tuhan juga pulihkan, berikan anggur yang manis. Yuk, angkat kedua tangan saudara. Terima kasih buat ibadah malam ini. Kiranya semua ini menyenangkan hatimu, persembahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati percaya berkata amin.